dengan gaji yang cukup mapan, tiba-tiba saya kena layoff off, dan saya baru dapat kerja lagi setelah sekitar 5 bulan kemudian dengan gaji yang setengahnya. 5 bulan kemudian 5 bulan kemudian dengan setengahnya. setengahnya. Oh, itu lumayan. Sepertiganya untuk sekolah. Oke, dulu. Iya, nah itu pun saya harus menghidupi, membantu orang tua saya gitu ya. Mereka paham keadaanmu tapi. Saya nggak cerita ke orang tua saya. Kenapa? Coach kasih solusi. Jadi gini Coach, Yes. kondisi saya tuh sudah bekerja hampir 3 tahun lebih, dan dengan gaji yang cukup mapan, tiba-tiba saya kena layoff off, dan saya baru dapat kerja lagi setelah sekitar 5 bulan kemudian dengan gaji yang setengahnya dari 5 bulan kemudian 5 bulan kemudian dengan setengahnya setengahnya. dari yang sebelumnya. Betul. Wow. Dan kondisi saya sebenarnya itu bukan karena saya buruk kinerja, tapi emang murni dari cost efisiensi gitu. Sekarang saya lagi cari strategi nih dengan kondisi saya yang sekarang ini, bagaimana strategi saya untuk bisa bertahan gitu. Sedangkan saya punya banyak sekali tanggungan yang harus saya selesaikan gitu ya. Seperti itu, ada dari anak yang sekolah. Anaknya ada berapa? Anak alhamdulillah 6. 6. Iya. Wow. 5 sekolah, yang satu tadi? Satu tadi ABK. ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke. Istri bekerja? Istri dia bekerja, cuman dia jual online lah gitu. Oke, boleh dielaborasi. Jadi yang dilakukan saat ini apa? Dengan keadaan ini kan sudah terjadi. Gaji sebelumnya kalau boleh di-share berapa? 2 digit sih. 2 digit. Iya. Nah, sekarang Berarti setengah. Iya. Oh, itu lumayan. Untuk sekolah itu dulu ya dari sepertiganya untuk sekolah. Jadi, Oke, dulu. Iya, sekarang berarti tinggal sisa di buat sekolah. Saya dengan nah itu pun saya harus menghidupi, membantu orang tua saya gitu ya. Mereka paham keadaanmu tapi. Saya nggak cerita ke orang tua saya. Kenapa? Nggak mau membebani? Iya betul. Terus ya otomatis sih secara kehidupan ya hampir nggak ada gitu. Aku tahu ini sulit ya, maaf ya. Terima kasih udah berbagi, tapi nggak ngebayang sih. Dari 5 bulan kosong, terus akhirnya mungkin karena tawaran yang datang ini, walaupun 50% kau tetap ambil. Iya, itu pun setelah saya mencoba cari kerja ya. Saya ada teman, akhirnya teman yang sekarang ini tuh teman, terus saya minta kerja, ada kerja nggak gitu sih. Ada, tapi ya segini gajinya, mau nggak gitu. Hitung-hitung ya minimal saya bisa buat bayar sekolah aja gitu. Udah akhirnya saya ambil itu. Tapi ya emang ya seperti itu kondisi. Jadi akhirnya untuk hari-hari ya kadang ada yang sekolahnya saya tahan dulu SPP-nya buat makan gitu. Kadang ya udah hutang akhirnya. Boleh tahu hutang yang terakumulasi dari mana? Pinjol atau? Enggak sih, dari saudara, dari temen juga. Ya mungkin selama 6 bulan itu kan juga kayak ada bayar kontrakan gitu ya. Oke, kok masih ngontrak berarti? Iya betul, masih ngontrak. Itu saya pinjem, terus jadi saya pinjem buat bayar kontrakan, terus cicil sama setahun gitu. Oke, dengan yang sekarang masih ngejar itu? Sudah mulai agak kesendat sih, udah mulai minta nggak kebayar dispensasi. Ya. Iya, cari solusi aja buat strateginya gimana ya kira-kira. Apakah dengan hutang itu emang solusi gitu ya atau gimana? Apa emang kurang sabarnya saya atau gimana? Makasih ya, makasih. Udah berbagi, aku tahu ini nggak mudah untukmu. Kita urai satu-satu boleh ya? Boleh. Terima kasih udah memutuskan untuk datang ke Coach Kasih Solusi. Apa yang kau hendak tanyakan secara spesifik satu-satu supaya aku bisa bantu urai gitu? Mungkin dari sekolah ya, emang sekolah ini jadi yang paling pokok ya sekarang sih ya. Saya agak bingung juga apakah memutuskan untuk sekolah anak berhenti juga kayaknya susah, nggak mungkin juga ya. Kenapa? Ya posisi anak udah sekolahnya udah mulai jalan banyak ya. Jadi yang satu udah SMA kelas 2 di pondok gitu. Terus ada yang di pondok juga udah kelas 2 SMP. Ya kalau saya stop kasihan juga, mereka udah dengan semangat mereka gitu ya untuk belajar gitu. Ya paling akhirnya ya sejalan itu saya bilang tadi ya, kadang-kadang tahan gitu. Ini juga SPP-nya kadang saya ngutang gitu. Dan terus kata sekarang itu sebenarnya udah membaik ya. Saya baru kemarin sih ada dapat kenaikan lah ya, promosi dari teman saya itu posisi, dan akan naik gaji sampai sekarang di angka sih
Jadi udah naik. Betul. Saya gunakan untuk mencicil utang-utang saya yang kemarin tuh ada beberapa utang, ada arisan. Insya Allah saya selesai sih di bulan ini. Sorry, arisan aku nggak paham maksudnya. Jadi saya punya arisan dari yang dulu, sempat berjalan waktu saya masih di kosan lama. Oke. Arisan itu sebenarnya saya gunakan untuk biaya anak sekolah nanti sebenarnya. Sudah dapat tarikan? Udah dapat, cuman karena saya butuh buat hidup, kira kepake juga buat hidup saya gitu. Masih ada sisa 3 bulan lah, sampai akhir bulan ini terakhir sih. Arisan gak usah ikutan lagi lah, bukan terlalu cara yang efektif itu. Oke. Nomor 1, selamat udah jadi laki-laki sejati. Salam dulu. Tahu gak kenapa gue bilang gitu? Ya kita berusaha buat menghidupi keluarga. Iya. Aku kagum aja. Dirimu masih bisa senyum, masih bisa tegap, masih rapih, energinya baik. Berapa banyak orang yang duduk di sini udah kayak kalah. Saya nggak lihat itu di dirimu. Jadi itu yang patut untuk saya hargai dan dirimu syukuri. Ya kita kan cuma dari satu urusan ke urusan berikutnya. Dan urusan yang kali ini kayaknya emang lumayan pelik karena ngagetin ya. Iya. Dari udah 3 tahun kerja, udah kayaknya baik-baik aja. Tuh. Tapi dilepas. Iya. Saya mau soroti beberapa hal dulu boleh ya? Boleh. Jadi yang pertama itu terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan itu rata-rata orang merasa bukan karena kinerja saya dikeluarin. Emang orang dikeluarin tuh bukan urusan kinerja. Kata lu emang keterlaluan banget gitu. Tapi orang itu dikeluarin karena dia tidak punya political currency. Paham ya? Jadi nomor 1 itu pasti result, tapi itu standar minimum. Kinerja itu standar minimum. Banyak orang yang berpikir, gue udah kerja baik. Gak cukup, itu standar yang paling bawah. Jadi harus ada, tapi bukan jadi penentu. Penentu untuk bisa terus berkiprah di organisasi adalah yang nomor 2 dan 3. Pernah ada yang ngobrolin ini belum? Yang 2 itu namanya political currency. Political currency itu segala hal yang membuat keberadaanmu dipandang sebagai sesuatu yang bukan cuman baik, tapi terus diharapkan. Paham ya? Mungkin dari tutur kata yang baik. Jadi di sini bukan masalah hard skill, tapi masalah soft skill. Yang ringan tangan, punya perspektif baik, gak ngomongin orang. Ya selalu jadi baik, dan yang paling penting yang suka dilupakan di poin political currency ini, dirimu membuat atasanmu itu tampak bagus. Ngerti ya? Ya, jadi atasan itu merasa bukan cuma ngerasa terbantu, tapi karena ada peranmu di dalamnya. Kan dia punya kerjaan ada 3 ya. Misalnya dia terbagi jadi 3. Kau pegang yang sepertiga. Yang sepertiga ini selalu beres. Dan dia dapat nilai baik karena kerja baikmu. Ini yang suka orang lupa. Dan kebanyakan malah selalu ngomongnya ya kerjaan gue diakuin atasan gue. Ya emang harus selalu begitu gitu. Cuman masalahnya itu terjadi nggak. Dan yang ketiga itu saya nyebutnya easiness. Easiness itu jadi gini. Bos itu butuh banget gitu. Bos itu merasa nyaman interaksi dengan dirimu. Ada orang yang berkinerja tapi bos malas banget. Ini dia orang termasuk yang dilepas juga nih. Atau kinerjanya biasa aja atau bahkan sedikit di bawah. Cuman dia bikin bosnya kelihatan enak dan bosnya tenang. Bosnya tuh merasa kalau keluar kantor tenang. Ini yang akan dipertahankan. Jadi bukan soal kinerja doang. Dan kalau boleh dirimu gunakan ini sebagai basis di perusahaan yang sekarang. Aku lihat sih tandanya baik. Karena dirimu amanah dari, dan mudah-mudahan insya Allah memenuhi gaji yang tempo lalu. Ya kan, menjadi insya Allah gitu ya. Tapi mesti punya strategi, bukan cuma untuk yang kinerja aja, tapi yang kedua dan yang ketiga. Apa tadi yang kedua? Nomor 2 namanya political. Membuat bos kelihatan baik, membuat bos kelihatan istimewa. Yang punya ini perusahaan temanmu? Yang sebelumnya? Yang sekarang? Bukan. Tapi teman saya jadi sesuatu pemimpin, manajer lah situ. Manajernya. Tugasmu sekarang bikin dia keren. Dia jadi atasanmu. Betul. Tugasmu bikin dia jadi kelihatan keren. Karena kalau dia keren, kelihatan bagus, kelihatan perform, kau juga akan keangkat. Dan kayaknya itu udah mulai terjadi. Dan yang ketiga, jadikan dia benar-benar bisa mengandalkan dirimu. Dia pokoknya udah, kalau ada kau beres lah semuanya. Jadi dia bisa cuti dengan tenang, bisa ngelakuin apa aja dengan tenang karena ada dirimu. Ini konteks yang membuat kita jadi bukan cuman dipertahankan, tapi diperjuangkan oleh perusahaan. Gak mudah di let go.
Paham ya? Karena orang akan selalu let go orang yang dia nggak nyaman. Walaupun ngomongnya pasti urusan efisiensi, walaupun ngomong urusan kinerja. Iya. Ya, itu jadi faktor penentunya bukan itu, tapi itu jadi pemicu aja. Paham ya? Jadi ini dipelajari, dipegang benar untuk konteks yang pekerjaan yang saat ini. Ya, ada pertanyaan nggak untuk yang pekerjaan ini? So far sih sudah oke sih, dan saya udah teman saya sekarang udah pokoknya udah kerjaan ini udah sama kamu aman lah pokoknya gitu. Udah saya. Jadi kalau sudah mencapai 10, tanya 11 itu gimana? 12 gimana? Proaktif dari dirimu. Ke manajernya gitu. Ke manajernya kan sekarang udah 10 nih. Pontennya, tahu pontennya, penilaiannya 10. Iya. Tanya supaya kau mendapat penilaian 11 kan nggak ada karena maksimal 10. Tapi tanya aja, apa yang bisa saya lakukan? Paham ya? Jadi kebutuhan untuk bantu dia. Kenapa? Pada saatnya dia juga akan punya pemahaman, ya aku akan bantu kau juga. Paham ya? Kan tergantung apa yang kita bawa ke perusahaan kan. Kontribusi kita akan tercermin juga di situ dan ujungnya kita akan menerima kembali hasilnya. Clear ya? Clear sih. Oke. Ini satu di domain pekerjaan. Sekarang berarti dengan angka itu ada penghematan yang harus terjadi, ya kan? Tapi kalau tidak terjadi, PR juga. Dan emang sekolah sih memang saya nggak berani menyampaikan harus, mesti atau gimana. Tapi memang ini yang juga harus diobrolkan bersama anak-anak. Ya, anak-anak juga perlu tahu, orang tua juga perlu tahu. Ya, kenapa? Karena kalau mereka nggak tahu, mereka akan melihat dirimu nggak jadi mau membantu, kan salah jadi kan. Tapi kalau tahu jadi terbebani, ya jangan membebani. Pokoknya bilang begini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa secara pekerjaan ada perubahan dan penurunan, yang artinya saya harus benar-benar mengatur terkait apa yang bisa saya kontribusikan. Karena yang anak laki-laki, suami, ayah itu qawam buat perempuan dalam hidupnya. Tapi qawam itu juga berarti harus cerdas mana yang didahulukan. Dan dalam konteks ini harus didahulukan keluarga inti. Keluarga inti, istri dan anak-anak. Tapi anak-anak pun pada saat berbicara soal sekolah bukan harus memaksakan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Dulu itu sekolah di sana dengan asumsi kemampuan kan. Betul. Tapi kalau kemampuannya berubah, asumsi itu juga harus diuji. Apakah mencari yang lebih baik, tapi dengan harga lebih murah, atau sama dengan harga lebih murah, atau sedikit tidak sebaik itu tapi lebih murah. Anak-anak tentu akan butuh tahap penyesuaian, ya. Tapi tidak baik juga apabila apapun itu semuanya harus dikalahkan untuk sekolah. Karena tetap perut kan harus makan sesuatu. Ya, dapur mesti ngebul, atap mesti ada. Jadi prioritas itu. Kalau dari untuk sekolah nggak sehat, paham ya? Nih aku dengan berat hati ngomong begini. Aku tahu konsekuensinya nggak mudah untuk anakmu, tapi banyak yang bisa dipertimbangkan. Banyak pondok-pondok lain, bahkan sekarang udah ada ya homeschooling, ya kan? Dan justru yang dia butuhkan adalah kedekatan dengan ayahnya. Pada saat ayahnya bisa menjelaskan kenapa ini terjadi, dia akan lebih paham. Dan dia merasa jadi bagian yang berguna di keluarga. Bukan pokoknya ayah harus menuhin apa yang saya butuh. Nggak bisa kayak begitu, bro. Memang cukup berat juga ikut sekolah ini ya. Karena kalau kita pindah sekolah juga, tentu butuh biaya juga untuk masuk ke sekolah yang baru gitu ya. Sama juga ya emang harus dibicarakan lagi sih, lebih ini sih, dimatang lagi sih. Mungkin diberlakukannya tidak harus saat ini, tapi ada strateginya. Karena kalau dibiarkan berlangsung terus, nggak akan baik. Dan sekolah kan juga sekarang banyak yang model tidak berbayar, kecuali kalau memang orientasinya pondok. Ya kalau pondok kan pasti kan ada biaya hidup dan segala macam. Tapi itu pun menurut saya dari sini aja mungkin kawan-kawan bisa merekomendasikan kepada kawan satu ini yang lebih murah atau bahkan gratis. Banyak kok. Ya, saya tahu banyak itu. Ya, cuman masalah mau atau tidak gitu. Dan emang ada penyesuaian. Kalau anak-anak sebenarnya begini. Ya tentunya kalau ada disrupsi, ada perubahan dalam hidup mereka, tidak akan langsung diterima. Tapi lebih baik sekarang daripada ditunda. Ya, daripada bapaknya dan ibunya megap-megap terus. Ya, dan kita harus memahami itu semua, tapi mereka juga perlu belajar tentang apa sih yang sedang dilalui keluarga ini. Ya, tapi kalau 2/3 biaya itu udah untuk sekolah, ya cari sekolah yang lain. Maksimal berapa kira-kira coach ya normalnya?
susah untuk dikatakan secara proporsi, tapi idealnya sih ya prioritasnya jelas. Prioritas itu adalah untuk shelter, untuk rumah, sandang, pangan, ya itu yang nomor satu. Ya, baru berikutnya adalah soal sekolah. Sekolah juga penting. Tapi kalau sekolah sampai memakan 2/3 nggak sehat. 1/3 aja menurutku berat. Kalau saya biasanya ada di angka 1/5 maksimum. Saya ya. Jadi 20%. Kalau mau cari sekolah yang terbaik boleh. Tapi dari 20% yang saya mampu. Dan jangan lupa kita juga mesti punya rencana untuk kehidupan berikutnya kan. Ya itu yang saya nggak punya tuh. Soalnya maksudnya saya nggak punya kayak tabungan, rencana itu. Makanya jadinya. Itu harus dibangun dan ada baiknya juga dirimu ngobrol dengan orang-orang yang menawarkan jasa sebagai financial planner. Banyak yang masih dalam proses belajar, jadi tidak akan menagihkan, tapi dibantu menyusun rencana. Saya selalu mengatakan nggak bosan-bosannya, iya rezeki di tangan Allah, Allah yang menentukan, tapi di sisi lain kita harus memantaskan diri. Salah satunya adalah dengan punya persiapan yang baik. Keluarga, suami yang sudah berkeluarga, terutama udah punya anak, apalagi anaknya sampai 6, itu minimal baiknya punya alokasi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup itu ada 12 bulan. Karena sekarang dirimu baru merasakan bahwa putus kerja bulan Februari. Dapat kerja bulan Akhir Mei. Itu termasuk cepat. Februari, jadi Maret, April, Mei, akhir Mei. 3 bulan. 4 bulan sih. 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan. Rata-rata orang sekarang bahkan ada yang sampai 6 bulan, 12 bulan loh. Ya, jadi memang tugas kita adalah menyisihkan sebagian dari yang kita dapatkan, anggap itu sebagai uang hilang untuk ditabung atau diinvestasikan. Ya, investasi yang disepakati yang sesuai dengan apa yang kau yakini gitu. Ya kan? Nah, karena kalau enggak ini kedepannya hanya akan tambah berat aja gitu karena kita nggak punya planning. Jadi hidup kita itu harus dari 90% dari gaji. Karena 10%-nya kan ditabung atau diinvestasikan. Idealnya malah 20%. Ya, jadi hidup kita tuh dari 80%-nya. Jangan dianggap itu sebagai yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Bisa ngebayang nggak kalau terjadi sesuatu padamu? Iya, pasti susah banget. Iya kan? Jadi tugasmu untuk bukan merencanakan, memastikan menjaga anak istri untuk sekarang, tapi anak istri untuk ke depan. Ya, jadi 2 domain itu menurutku penting banget. Karena aku lihat banyak orang yang menyandarkan hidupnya padamu dan itu artinya keren banget. Ya sebagai laki-laki pasti kau merasa terengah-engah betul ya? Deg-degan lelah ya? Iya. Itu laki-laki ya. Laki-laki yang gak punya perasaan seperti itu gak akan pernah memahami bahwa sejatinya emang itu yang harus terjadi. Semakin kita berpayah-payah itu akan lebih baik ya. Dan kita menerima itu dengan ridho tentunya. Dan Allah lagi kasih pelajaran berharga untukmu. Ya, dengan melalui satu proses kemarin sehingga punya persiapan untuk masa depan. Apa yang tadi disampaikan soal hutang, kalau untuk kedaruratan nggak apa-apa. Ini kan kedaruratan. Iya. Dan dirimu nggak ngambil opsi gampang kayak pinjol. Ya itu bunga berbunganya mengerikan sekali dan ini ke orang-orang terdekat dan alhamdulillah kalau dengan mereka komunikasi dijaga. Jadi bukan mampu bayarnya. Harusnya sih bayar. Sesuai yang diperjanjikan, sesuai akad. Betul. Tapi kalau nggak mampu ngomong aja. Jadi jangan hilang, jangan nggak responsif. Sebagaimana dulu kita gigih minta bantuan, kita juga mesti gigih mengembalikan. Iya. Ya, dan aku yakin dari secara keilmuan kau paham ya, kalau kita diwafatkan dengan hutang, Iya. maksudnya itu apa ya? Tapi selama kau berkeinginan untuk melunasi itu baik-baik aja sebenarnya. Terakhir coach, saya tuh karena tadi masih kurang gitu ya. Akhirnya saya mencoba lagi, cari kejar lagi. Tapi secara habat itu juga gak enak juga. Nah, teman saya kan dulu yang bantu saya ya untuk masuk ke dalam sana gitu ya. Sampai dia ngebelain saya untuk bisa naik gitu. Cuman di sisi lain saya juga butuh juga ya nyalain apa gitu. Bagus apa enggak seperti saya cari lagi gitu atau saya tetap di sini gitu. Buat saya cari kerja tambahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan lebih baik energi yang sama diarahkan untuk ke perusahaan yang ada sekarang. Jadi ngomongnya begini, saya tahu kau sudah banyak membantu. Ada nggak yang bisa aku bantu lagi supaya memperbesar peluang saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya? All in di situ. Dan all in itu ya artinya segenap upaya gitu. Jadi mengantisipasi kebutuhan, bukan tunggu disuruh. Yeah. Mengantisipasi bukan cuman kebutuhan tapi yang akan dibutuhkan di masa depan. Ya, itu dirimu akan dilihat sebagai orang yang oke. Kalau ada konteks ingin memulai usaha sendiri sebelum kegiatan ini, sebelum kita ngobrol tadi sama
dua kawan ini juga kita lagi ngobrolin hal yang sama. Yang namanya freelance itu hanya oke buat saya sebagai coach itu apabila diperuntukkan untuk menguji sesuatu atau mulai bertransisi menjadi self-employed. Tapi kalau nggak ada kebutuhan itu nggak usah. Apalagi kalau cuma untuk uang lebih. Yang ada satu, dirimu akan sulit fokus dan akhirnya yang jadi prioritas malah ketinggalan. Gitu. Selalu fokus pada pekerjaan yang ada sekarang, percaya deh. Kalau dirimu di situ dilihat sebagai orang yang terus berusaha ingin membantu, itu dengan sendirinya akan naik. Jarak dari rumah ke kantor berapa lama? 1 jam lah. 1 jam masih oke. Idealnya 45 menit. Jadi kalau bisa nyari kontrakan yang lebih dekat, tapi harus dipahami anak-anak kan. Iya. Iya kan. Jadi jangan mudah untuk cari freelancing, ya cari pendapatan tambahan, tapi nanti punya risiko terhadap yang pekerjaan utama ini. Gitu. Cuman jadikan dirimu selalu siap membantu. Buat dari perusahaan ini atau yang lain. Kalau kemudian ada muncul peluang-peluang lain karena dirimu rajin membantu. Selalu ingin membantu. Aman? Aman coach. Anak-anak yang 5 nggak tinggal sama kau? 2 aja nggak tinggal. 2 ya. Yang 4 tinggal sama saya. Oke, berarti sekolah tuh yang mondok 2. Mondok 2. 2. Yang 3 bareng saya. Yang 1 kan di rumah. Itu berbayar juga sekolahnya? Semua berbayar. Nggak ke negeri aja kan gratis? Ada faktor lain coach terkait dengan Pengajaran agama. agama, betul. Oke, kalau gitu cari yang gratis. Nggak mudah. Nggak ada ya? Nggak mudah juga sih. Nggak mudah ya. Kita minta rekomendasi boleh ya? Kawan-kawan yang menyimak ini ya, tolong kalau ada. Saya percaya ada kok. Dan jangan sungkan untuk minta bantuan. Sebagaimana hidup tuh isinya kontraksi, sekarang lagi dapat kontraksi, nanti dikasih elasi. Kayak orang nafas. Jadi Allah akan mudahkan dirimu. Insya Allah. Boleh berbagi juga kalau berkenan CV-mu. Ya, siapa tahu nanti ada peluang-peluang lain juga gitu. Tanpa berarti kau harus meninggalkan yang sini. Jadi pertimbangan aja. Iya. Ya, apalagi tadi dibutuhkan sekali ilmunya. Siap? Siap. Ada lagi? Cukup coach. Salam hormat buat istri. Salam sayang buat anak-anak. Insya Allah. Masya Allah. Asik coach. Coach Kasih Solusi.